Nomor antrian A153. Sebelumnya kenalin dulu, namaku Bayu, umur 28 tahun, asal dari kota Solo. Dan saat ini aku sedang merantau di kota Semarang. Sudah 2 tahun aku di kota Atlas ini, bekerja di sebuah perguruan tinggi negeri bagian UPT kearsipan. Karena hanya sebagai pegawai biasa yang gajinya belum seberapa, aku hanya bisa tinggal di rumah kontrakan. Ya, rumah tipe 21. Itu sudah lumayan untuk orang lajang sepertiku. Ya pengennya sih punya rumah sendiri, tentunya lebih nyaman dan bebas. Itu makanya aku sudah mulai ngumpulin uang untuk membeli rumah yang aku kontrak ini. Soalnya aku suka, selain lingkungannya sangat kondusif, juga warganya, meski di perumahan, sangat ramah-ramah. Ada satu hal lagi yang aku suka tinggal di sini. Aku punya tangga yang cantiknya ulang-ulangan. Rumahnya masih ada di deretan rumahku. Hanya selisih 2 rumah saja. Namanya Mbak Yuli. Dia punya toko di rumahnya. Dan aku kalau beli segala macam kebutuhan pasti di tokonya Mbak Yuli itu. Sekilas kalau aku perhatikan, wajahnya mirip artis Astrid Tiar. Kalau pas tersenyum kecil sambil giginya kelihatan sedikit itu, yang menurutku mirip mantan pacarnya Gading Martin itu. Hanya sayang dia janda beranak 2. Anaknya masih kecil-kecil. Jika sampai sekarang belum cari suami lagi, dengar-dengar almarhum suaminya ada seorang PNS. Jadi sayang kalau uang pensiunnya hilang. Itu menurut versi tetangga, tapi beda menurut orangnya sendiri. Suatu ketika pas aku belanja, aku sempat ngobrol lama sama Mbak Yuli. Di tengah-tengah ngobrol itu iseng-iseng aku tanya, kenapa masih betah sendiri padahal sudah hampir 2 tahun tak bersuami. Wanita berwajah melankolis itu menjawab, emang ada orang yang mau sama janda anak 2, mas? Iya pasti ada lah mbak. Mungkin, tapi pasti cuma mau ngajak main-main doang. Nyarinya yang serius saja mbak. Tandanya orang yang serius itu yang gimana? Mbak Yuli bertanya. Ya orangnya mau menerima Mbak Yuli juga anak-anak. Ada sih ya seperti itu. Tapi sudah punya istri. Hehehe. Aku ikut merenges. Sejak itulah aku mulai rutin ke rumahnya Mbak Yuli. Sekalipun gak belanja, ngobrol sama dia ternyata asik. Hal itu yang membuat aku merasa betah jika berada di rumahnya. Aku juga gak tahu, bingung, apa aku sudah jatuh cinta atau hanya sebatas suka saja. Namun semakin kesini, aku merasa aneh saja. Kami kian akrab, tapi aku malah seperti takut kalau Mbak Yuli jatuh cinta sama aku. Karena jika disuruh jujur, aku juga gak bakal siap jika harus menikah sama janda beranak 2. Jika didengar dari omongannya, wanita ini ingin cari laki yang serius. Aku sadar, aku pengecut. Namun apapun alasannya, berat rasanya jika harus menjadi suami Mbak Yuli. Aku yang masih lajang, tapi begitu menikah langsung punya anak 2, lahir batin. Aku belum siap, mentalku yang belum siap. Dan dari perasaan aku sudah bisa menangkap dari gerak-gerik Mbak Yuli, dia mempunyai rasa sama aku. Dari situlah yang buat aku harus merubah sikap. Secara perlahan aku mulai menjauhi wanita itu. Sudah jarang ke rumahnya. Kembali seperti dulu, hanya untuk belanja saja baru ke rumahnya. Sebenarnya jika aku hendak menghindarinya, aku bisa saja belanja ke tempat lain. Namun aku gak mau terlalu kentara, apalagi aku juga harus menjaga perasaannya sebagai tetangga. Suatu ketika Mbak Yuli ngajak chat. Ini yang sudah aku hindari dalam beberapa hari terakhir ini. Pokoknya niatku sudah bulat, mau menjauhi janda itu. Tentunya kalau bisa gak mau komunikasi lagi, baik langsung maupun lewat telepon. Tapi rupanya upayaku itu
Di endusnya, dia sudah merasa curiga aku tidak menjauhinya. Mas Bayu somse sekarang ya? Itu katanya sudah ganti di telepon. Gak juga kali mbak, akhir-akhir ini hanya agak boring. Jawabku bohong. Janjinya mana? Lupa ya. Sekilas aku tercekat, kaget. Janji? Perasaan aku gak pernah janji sama dia deh. Janji apa mbak? Tanya aku setelah benar-benar gak ingat lagi. Tuh benar lupa kan? Aku jadi merasa gak enak, kembali mengingat-ingat. Janji apa ya? Wah, aku malah bingung sendiri. Emang aku pernah janji apa mbak? Tanya aku. Katanya mau nyariin suami. Waduh, spontan aku memukul jidat sendiri. Padahal waktu itu hanya bercanda saja kok. Ternyata dianggap serius. Mbak Yuli serius nih? Ya iyalah, masa ada orang dewasa segini masih suka guyonan? Lah kriterianya kayak gimana nih mbak? Ya pokoknya laki-laki, pekerja mapan, terpenting setia. Berarti Duda gak masalah kan? Di sana diam sesaat. Gak apa-apa deh, asal jangan terlalu tua. Pokoknya Mas Bayu bisa tahu mana yang pantas buat aku. Mbak Yuli, sebenarnya aku suka. Tapi yang bikin aku harus mikir-mikir, anaknya sudah 2 itu loh. Aslinya aku sudah tahu dan sadar kalau memang cinta, maka harus mau menerima apa adanya. Cinta janda ya harus bisa cinta sama anaknya. Dan aku kendati bisa mendapatkan Mbak Yuli, tapi bebannya terlalu berat. Langsung ngopenin anak 2, belum lagi ditambah anakku nanti. Wah, bisa-bisa aku cepat tua. Sebenarnya sudah gak jadi masalah seandainya gajinya per bulan sudah gede. Lah ini untuk kebutuhan sendiri saja banyak mennya. Gajian sebulan, begitu nerima gaji belum sampai tanggal pertengahan dah ludes. Padahal hidupku harus 1 bulan full. Tapi untuk mencarikan suami Mbak Yuli, sepertinya aku juga bingung. Tepatnya dilematis. Iya kalau Mbak Yuli suka, kalau enggak, sekalipun kriterianya enggak harus lelaki tampan, tapi dia bilang, aku pasti tahu yang pas dengannya. Itu yang bikin aku enggak bisa sembarangan mencarikan. Pusing juga ya. Malam hari, sekitar jam 7, Mbak Yuli telepon aku. Nada bicaranya buru-buru dan terdengar cemas sekali. Mas Bayu lagi ngelonggar gak? Tanyanya. Iya mbak, ini lagi santai, sahutku. Bisa minta tolong gak mas? Bisa. Gilang demam, suhu badannya panas sekali. Tolong anterin ke dokter sekarang. Oke mbak, siap, sahutku. Mantap. Karena terlepas dari masalah perasaan, sebagai tetangga mana mungkin aku gak berangkat dimintain tolong. Mas Bayu bisa setir kan? Bisa mbak. Kalau gitu aku tunggu sekarang ya. Kami sudah sampai klinik. Lumayan ramai. Bahkan Gilang mendapat nomor banyak sekali. Mau gak mau kami pun harus tersedia antri. Gilang anaknya Mbak Yuli nampak lemah sekali. Aku melihat Mbak Yuli seperti kewalahan memangku anaknya itu. Kasihan juga. Akhirnya aku menawarkan jasa mengambil alih memangku Gilang. Rupanya mau juga anak itu. Mbak Yuli yang duduk di sebelahku secara otomatis merapat karena setiap saat harus mengecek suhu badan Gilang dengan menyentuh keningnya. Dalam posisi seperti itu, pasti semua orang yang ada di situ mengira kami adalah pasangan suami istri dan aku sendiri sebenarnya sudah layak berumah tangga. Masih menunggu antrian gitu, tiba-tiba Mbak Yuli yang ada di sebelahku terisak. Aku kaget dan menoleh. Tangannya terus menggenggam tangan Gilang. Kenapa Mbak Yuli menangis? Tanyaku pelan. Gilang kalau sakit itu bikin aku ketakutan sendiri. Diam saja. Tapi aku berasumsi kalau dia lagi nahan sakit. Perlahan
Perlahan aku mengusap rambut Gilang yang masih di pangkuanku. Anak ini dari tadi memang diam terus. Setiap ditanya hanya mengangguk atau menggelengkan kepala. Aku maklumi kalau Mbak Yuli khawatir sudah naluri seorang ibu. Dan mungkin karena ingin memberi ketenangan, aku rangkul Mbak Yuli dari samping. Ini hanya demam biasa kok. Karakter anak itu beda-beda. Ada yang diem jika sakit, ada juga yang rewel, kataku menghibur. Ku perhatikan Mbak Yuli mulai tenang. Aku sudah menurunkan tangan dari pundaknya. Tak lama kemudian si pegawai yang ada di bar memanggil nama Gilang. Kami pun masuk ruang dokter. Sepulang dari klinik itulah terjadi sesuatu yang membuat hatiku labil. Aku gak boleh langsung pulang. Aku disuruh nginap untuk menemani Yuli jaga Gilang. Dan aku sendiri gak enak nolaknya. Akhirnya dengan pertimbangan membantu tetangga, sementara si pembantu sudah tidur. Merasa kasihan juga melihat keadaan Mbak Yuli ini. Sepertinya berat sekali menyandang status single parent. Apa-apa dilakukan sendiri, repot sendiri, semua tanggung jawab ada di pundaknya. Kadang aku berkhayal, andai aku ini orang berduit, sudah pasti aku bantu dia. Bukankah membantu seorang janda itu pahalanya besar? Terlebih janda yang punya 2 anak yatim. Di saat aku tengah duduk termenung di ruang tengah sambil pura-pura bermain ponsel yang padahal pikiranku gelambian kemana-mana, mendadak aku dikagetkan dengan sentuhan lembut di bahuku. Spontan aku menoleh ke sisi. Mbak Yuli sudah mengulas senyum tipis padaku. Manis sekali. Seketika ada perubahan pada diriku. Kaget campur grogi. Jadinya salah tingkah. Mas Bayu sudah ngantuk? Tanyanya. Sudah duduk di sebelahku. Dekat sekali. Belum, Mbak. Kalau udah mengantuk tidur saja. Biar aku yang jaga si Gilang. Kalau aku udah ngantuk, aku pasti pamit pulang, Mbak. Mendengar ucapanku barusan, tiba-tiba Mbak Yuli memegang tanganku. Wajar saja, aku tercekat, kaget. Tapi membiarkan tangan wanita itu dengan posisinya, menggenggam tanganku dan sedikit meremas. Maaf, Mas. Apa aku boleh ngomong sesuatu? Ucapnya dengan menatapku lekat-lekat. Ada yang terjadi dalam ruang dadaku. Gemuruh dan debaran campur aduk jadi satu. Boleh, Mbak? Ngomong apa? Sahutku sambil menekan suara biar terdengar biasa. Sudah lama aku suka sama Mas Bayu. Hah? Yang benar, Mbak? Seruku kaget setengah mati. Wanita itu gak menjawab, malah menyandarkan kepalanya di bahuku. Meski jujur aku senang sekali atas kejujurannya itu, tapi aku tetap merasa bingung. Mungkin efek kurang yakin atau kurang percaya. Masa sih Mbak Yuli yang cantik ini suka sama aku? Sudah lama lagi. Atau jangan-jangan dia mau memanfaatkan rasa sepinya yang karena sudah sekian lama sendiri tanpa mendapat kasih sayang dari seorang laki-laki. Di saat pikiranku dalam keadaan kecamuk gak karuan, tiba-tiba Mbak Yuli menarik kepalanya dan kini menatapku lekat-lekat. Sementara aku gak bisa berbuat apapun selain diam terpaku sambil merasakan sekujur tubuhku seolah diikat kuat, gak bisa bergerak. Tapi begitu wajah Mbak Yuli secara perlahan mendekati wajahku, baru aku bisa bergerak, menarik mundur kepala untuk menghindar. Aku sempat melihat wanita itu nampak kecewa karena gagal mendarahkan satu kecupan di wajahku. Namun selanjutnya keadaanku benar-benar berada pada posisi yang serba canggung. Jika aku tak diam, pasti nanti aku menyesal karena menyepelekan kesempatan itu. Tapi jika aku respon, aku jadi ingat jika wanita ini bukan muhrimku, tapi angin malam yang dingin seolah membisikkan jika aku harus jadi seorang laki yang tanggap. Anggap saja membantu seorang janda, dan membantu janda itu jangan tanggung-tanggung. Hingga pada akhirnya peristiwa itu pun terjadi.
peristiwa yang sangat berkesan dalam hidupku, tapi aku gak berani bercerita secara detail di sini. Yang pasti, kadang kita perlu mengambil sebuah sikap di luar dugaan di saat darurat, kendati itu bertentangan dengan hati nurani. Jika itu bisa membuat orang lain bahagia, lakukanlah, walau kita tahu itu sebuah kesalahan. Sebagai manusia biasa, terlalu munafik jika kita menolaknya. Betul nggak?